Selamat datang kembali di Happy Talk bersama saya, Citra, ahli gizi andalanmu, yang akan menemani kamu memahami hidup sehat dengan cara yang lebih masuk akal dan bisa dijalani. Seperti biasa, sudah ada Steady dan Crash yang ada di sini untuk menemani saya. Hari ini kita bahas sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu merasa gagal. Saya akan bahas satu pertanyaan yang sering banget muncul. Kalau lagi bablas makan, cara yang paling cepat dan sehat untuk balik ke tujuan awal apa sih? Yang paling pertama, pahami dulu satu hal penting. Tubuh kita punya kemampuan untuk kembali stabil. Dalam sains, istilah tersebut dinamakan metabolic flexibility. Satu hari makan berlebihan tidak akan menghapus progres kamu sebulan. Yang bikin rusak bukan makan yang kemarin, tapi berapa lama kita terjebak setelahnya. Banyak orang yang salah menekan tombol reset. Besoknya nggak makan sama sekali atau makan cuma sedikit sebagai hukuman. Secara fisiologis, itu justru bikin hormon lapar naik. Gula darah jadi tidak stabil, sore harinya craving meledak-ledak. Lalu bablas lagi. Itu bukan reset, itu lingkaran setan. Riset yang benar itu sederhana. Di waktu makan berikutnya, kembali lagi ke pola makan yang bergizi seimbang, tanpa drama, tanpa menyalahkan diri. Fokus ke hidrasi, tambah buah, sayur, dan protein. Gerak ringan seperti jalan kaki, dan yang paling penting, lepaskan rasa bersalah. Karena rasa bersalah seringkali jadi pintu bablas berikutnya. Sekarang, pertanyaan lain yang sering ditanyain juga nih. Aku pernah salah strategi, ngekat frekuensi makan, tapi berat badan malah naik. Kenapa ya? Saat frekuensi makan dipotong terlalu ekstrim, tubuh masuk ke dalam mode hemat energi. Metabolisme melambat dan hormon lapar jadi meningkat. Akhirnya di waktu makan berikutnya jadi lebih mudah kalap, porsi membesar, dan cenderung makan yang tinggi gula dan lemak. Masalahnya bukan di berapa kali makan, tapi di total asupan dan komposisinya. Strategi yang lebih aman adalah jadwal makan yang konsisten, porsi yang terkontrol, dengan protein dan serat yang cukup supaya gula darah stabil. Sekarang, pertanyaan yang juga sering muncul setelah merasa gagal. Kenapa sudah jaga makan, tapi berat badan gak turun? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kurang asupan protein dan serat yang bikin cepat lapar, sehingga porsi makan berikutnya membesar. Yang kedua, stres dan kurang tidur. Dua hal ini sangat mempengaruhi hormon lapar dan penyimpanan lemak. Dan yang terakhir, ekspektasi. Ingat, progres itu bukan cuma soal angka, tapi bisa jadi tubuh sedang beradaptasi. Sekarang saya jawab satu pertanyaan penting untuk jangka panjang. Gimana caranya biar gak bosan hidup sehat? Biasanya hidup sehat terasa membosankan karena dijalani seperti larangan. Terlalu kaku, terlalu sempurna. Padahal konsisten itu bukan berarti sempurna. Jadi mari kita rangkum kode konsistensi. Bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi seberapa cepat kamu bangkit. Kalau hari ini kamu merasa melenceng, jangan tunggu Senin, jangan tunggu bulan depan. Langsung tekan tombol reset di jam makan berikutnya. Tanpa hukuman, tanpa drama, tanpa menyalahkan diri. Karena konsistensi itu bukan tentang garis lurus sempurna, tapi bagaimana balik ke tujuan awal. Dengan begitu, kamu tidak hanya mendapatkan tubuh yang sehat, tapi juga mendapatkan pola hidup yang berkualitas. Ingat, perubahan kecil bisa membawa dampak yang lebih besar. Dengan saya, Citra, ahli gizi andalanmu. Sampai jumpa di episode Happy Talk berikutnya.